Presiden Joko Widodo bilang bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Nah, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi sebetulnya berkampanye untuk siapa, kemudian apa batasan-batasannya ketika berkampanye dan memihak, lalu bagaimana aturan mainnya, kita akan bahas bersama dengan Bivitri Susanti, pengamat hukum dan tata negara Indonesia Jentera. Selamat siang, Mbak Bivitri. Selamat siang. Oke, Mbak Bivitri, ini lagi ramai banget membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 299. Ini lagi ramai banget diperbincangkan. Sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden ini boleh memihak dan berkampanye. Gimana aturan mainnya? Jadi kalau kita membaca undang-undang, memang catatannya tuh dua. Yang pertama, kita tidak hanya bisa membaca pasal itu sendirian, tapi harus juga membaca pasal-pasal lainnya. Dan yang kedua, kita harus lihat konstruksi undang-undangnya. Jadi kalau dalam ilmu perundang-undangan itu namanya grouping and ordering. Jadi penata urutan, pengelompokan dan penata urutan. Nah, jadi pasal 299 itu memang bunyinya itu presiden, wakil presiden berhak berkampanye. Tapi sebenarnya pasal itu gunanya adalah kalau si presiden dan wakil presiden itu maju lagi sebagai calon. Jadi dia maju untuk dirinya sendiri, satu, atau bisa juga kalau kita lihat ayat 2, kemudian ayat 3-nya, jadi jangan baca satu potong aja, itu 3 ayat, nggak cuma satu ayat pasal itu. Kemudian dinyatakan bahwa intinya adalah dia boleh berkampanye sepanjang dia didaftarkan sebagai tim kampanyenya salah satu paslon, ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau presiden boleh berpolitik atau tidak, ya boleh. Berpolitik itu hak semua orang, hak asasi ya. Tapi berkampanye itu lain soal dengan berpolitik. Kalau berkampanye, aturan mainnya selain pasal 29 itu, 299 yang dilihat sebagai cara kalau presiden petahana seperti Jokowi waktu 2019 tuh mau maju atau menteri untuk dirinya sendiri mau berkampanye, dia tetap berhak gitu. Intinya pasal itu bilang itu, dia tetap berhak loh. Misalnya nih, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Menko Polhukam Mahfud MD, dia mau maju, dia dirinya sendiri, dia berhak untuk berkampanye. Itu sebenarnya inti pasal 299. Kalau Pak Zulkifli Hasan, dia bukan maju untuk dirinya sendiri, tapi dia terdaftar di KPU bahwa dia adalah anggota tim untuk paslon nomor 02, dia berhak juga gitu. Jadi kalau Pak Jokowi sebagai presiden tidak maju, juga tidak mendaftarkan diri sebagai anggota tim, yang mana juga tidak boleh kalau dia presiden aktif, terus dia kampanye untuk anaknya, itu tidak ada haknya. Dia harus mengacu, ya dia harus mengacunya ke pasal yang berbeda, pasal 281 dan 282. Gitu, logika hukumnya seperti itu, nggak bisa dilihat sepotong saja. Oke, untuk pasal 281 dan 282 ini boleh dijelaskan ke kita kembali, Mbak, untuk bisa memahami lebih dalam apa sebetulnya isinya dan apa aturan-aturan main di dalam. Intinya sih pasal-pasal itu 281 ya, terutama ya, itu presiden kalau dia mau berkampanye boleh-boleh aja, tapi dia harus cuti, itu dulu. Cuti satu, dan kemudian dia tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali untuk pengamanan. Nah, jadi pertanyaannya kan kalau Pak Jokowi mengkampanyekan untuk anaknya, dia dalam kondisi cuti atau tidak? Nyatanya kita tahu dia belum pernah cuti sampai sekarang. Dan itu tadi, dia sebenarnya juga tidak boleh kalau kapasitasnya dia sebenarnya bukan resmi tim kampanyenya anaknya atau siapapun begitu ya. Nah, itu yang tidak boleh, dan fasilitas, jadi sesungguhnya tuh secara prinsip sebenarnya dilarang secara prinsip. Dibuatkan pasal ini, ya kita harus ingat konteksnya juga, yang membuat undang-undang itu adalah anggota DPR dan Presiden tahun 2017, tapi juga sebenarnya tidak menggunakan fasilitas negara, itu kan perdebatannya bisa panjang. Apakah kita bisa menjamin kalau ada menteri atau presiden kampanye, terus dia pakai mobilnya bukan mobil negara, supirnya bukan supir yang dibayari oleh negara misalnya, kalaupun bukan pengamanan ya, apakah sekretarisnya waktu menjadwalkan itu nggak dibayar pakai uang negara misalnya. Jadi sebenarnya kerangka ini dibuatnya dalam kondisi tertentu saja. Jangan dianggap itu kemudian jadi perisai, tameng untuk bisa melakukan apapun.
Oke, Mbak, berarti dalam kondisi apa pasal-pasal ini bisa diterapkan? Tadi Mbak Bivitri bilang ini tidak bisa diterapkan begitu saja. Iya, Jadi, kondisinya pertama Jokowi harus cuti. oke, Pertanyaannya dia cuti nggak sekarang? Enggak, gitu dulu deh. oke. Nah, lalu Mbak, bagaimana sebetulnya cara mengawasi perjalanan seorang pejabat negara, presiden, menteri seperti itu ketika berkampanye sehingga tidak menggunakan fasilitas negara? Apakah ada aturan-aturan ataupun pasal-pasal yang bisa melindungi seperti itu? Gini ya, Hmm, aturannya menurut saya sih cukup jelas. Cuma kan kalau kita ngomong begini, saya sudah berkali-kali ngomong juga sama timnya Prabowo Gibran, tantangannya adalah silakan laporkan saja ke Bawaslu. Kemudian kita akan berantem, berdebat, maksud saya, kata per kata dalam pasal. Tapi bagi saya, ini persoalannya beyond text. Ini adalah soal adab berpolitik. oke. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang, kan memang mereka mencari celah dalam undang-undang. Jadi ditafsirkan begini, tafsirkan begitu, dipotong satu ayat saja dalam satu pasal dan seterusnya. Nah, jadinya kita juga akan lelah dan juga kalau bicara pengawasan, Bawaslu-nya sendiri juga masih banyak mengandung tanda tanya. Jadi saya kira saya ingin membicarakan ini tidak dalam konteks hukum, dalam arti hanya bunyi pasal begitu ya, karena kita harus lihat asasnya adalah pemilu itu harus jujur dan adil. Jadi politik hukumnya harus dibaca dulu, jangan pasalnya saja, apalagi cuma sepotong. Oke, Mbak. Kita juga tahu kemarin ini TKN Prabowo Gibran mengatakan dan memberikan contoh pada tahun 2009 di mana saat itu SBY kampanye. Kemudian pada tahun 2019 Jokowi kemudian kampanye. Nah, bagaimana Anda menilai pembelaan yang dikeluarkan oleh TKN Prabowo Gibran? Iya, mereka kampanye untuk dirinya sendiri. Nah, itu pasal 299 itu sebenarnya maknanya di situ. Mhm. Jadi kalau Jokowi 2019 kampanye untuk dirinya sendiri, boleh. Tapi kalau Jokowi kampanye untuk anaknya, sementara dia pun bukan berada dalam daftar tim kampanye paslon yang dia bela, yang didaftarkan ke KPU secara resmi, itu tidak boleh. Itu jelas Oh, sekali di 299. oke, Mbak, jika misalnya ketahuan menggunakan fasilitas negara, apa kemudian sanksinya? Karena kan tadi kita sempat membahas bahwa ini blur, ada kemungkinan dugaan penyalahgunaan kekuasaan seperti itu ketika menggunakan fasilitas mobil atau apapun itu di luar dari pengawasan pengamanan. Lalu kemudian apakah ada sanksinya? Ya, kalau untuk presiden sanksinya jadi di dua tempat ya. Pertama untuk paslonnya sendiri itu wilayahnya Bawaslu, ada sanksi-sanksi yang mungkin diberikan. Tapi kalau untuk presiden sebenarnya sanksi secara khusus nggak ada. Kalau untuk ASN kan atasannya yang harus memberikan sanksi. Ya, Presiden betul. itu kepala ASN. Jadi nggak ada lagi yang bisa memberikan sanksi di atas kertas ya. Oke. Makanya buat saya keadaban politik yang sudah nggak ada di Jokowi itu harus kita kritik keras dan harusnya dalam konteks itu maka yang mengecek eksekutif, kepala eksekutif adalah legislatif. Jadi mestinya nih DPR sekarang sudah mulai aktif untuk melakukan hak interpelasi ataupun hak angket untuk mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala eksekutif. Oke, Mbak, sejauh mana Mbak melihat DPR RI concern terhadap permasalahan? Kalau menurut saya sih memang ini semua disandra ya. Jadi kita harus melihat ada peluang karena PDIP sudah mulai bercerai dengan Jokowi. Jadi ada konfigurasi politiknya sudah berubah sejak pencapresan. Tapi ini semua partai kan kepentingannya pragmatis. Di kita itu partai nggak ada yang ideologis dan nggak ada juga yang punya visi dan nilai-nilai kepublikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua pragmatis. Jadi dalam situasi seperti ini, mereka dua hal aja sih. Yang pertama menghitung nanti siapa yang bakal menang dan bagaimana mereka akan dapat kue, entah jadi menteri, wakil menteri, komisaris, dan lain sebagainya. Tapi juga yang kedua, mereka juga sedang sibuk melakukan kampanye pileg, pemilihan legislatif. Semua mempertahankan kursi masing-masing nih. Nah, jadi concern mungkin dalam talk show, tapi aksi di DPR-nya nyatanya kemarin pembukaan masa sidang yang hadir sedikit sekali. Apalagi untuk menginisiasi hak angket ataupun hak interpelasi ini. Jadi saya sih masih ingin mendorong ya, pengen banget, ayo dong ibu dan bapak anggota DPR lakukan ini. Tapi kalau lihat realitanya ya seperti yang sekarang sedang terjadi, masih jauh dari harapan, jadi mesti kita dorong rame-rame.
Iya, Mbak, ini menarik, Mbak. Bagi Presiden tadi tidak ada peraturan yang tegas sebetulnya untuk bisa memberikan sanksi. Nah, makanya kita lebih banyak membahas soal adab di sini. Tapi bagi paslon masih ada Bawaslu. Apakah ini kita bisa berharap banyak kepada Bawaslu? Bagaimana Mbak melihat Bawaslu melihat permasalahan ini? Apakah sudah ada, saya bisa katakan seperti menyelidiki, apakah ada dugaan-dugaan pelanggaran? Iya, yang saya lihat dari indikasi dari kasus-kasus yang sudah diangkat di media massa, sebenarnya Bawaslu sekarang ini juga sudah punya pemihakan-pemihakan terhadap partai. Mereka punya afiliasi partai masing-masing karena pemilihannya kan juga di DPR ya pada akhirnya waktu itu Bawaslu dan KPU menurut Undang-Undang Pemilu. Dan mereka kemudian juga punya afiliasi dengan kelompok-kelompok politik tertentu. Uh, Kedua, mereka juga barangkali punya kekhawatiran, kecemasan karena sudah terjadi waktu kasus baliho di Batam, itu mereka mau aktif, malah mau dilaporkan oleh tim paslon 02 waktu itu. Jadi dengan situasi yang seperti sekarang, saya agak skeptis, bukan frustasi tapi skeptis yang mempertanyakan apakah Bawaslu benar bisa netral atau tidak. Harapannya sih pasti harusnya bisa netral. Dan paling tidak ada transparansi bagaimana mereka menyelesaikan isu-isu ini dan harusnya segera dimulai ada atau tidak yang melaporkan secara resmi karena kan di mana-mana di media massa udah ditayangkan kok videonya ya, mestinya mereka bisa secara aktif melakukan investigasi sebenarnya apa yang telah terjadi dan mengecek juga undang-undangnya, dan buat saya sudah mulai harus masuk nih Bawaslu ke kajian-kajian mengenai kecurangan ataupun pelanggaran pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Oke, Mbak. Jadi sebetulnya apa dampaknya? Karena kalau kita lihat saat ini ramai sekali dan sepertinya secara vulgar ditunjukkan bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi tampak biasa-biasa saja seperti itu. Apa dampaknya jika Presiden tetap melakukan hal yang dalam tanda kutip salah, melakukan keberpihakan dan kampanye jika tidak cuti seperti itu ya, Mbak ya, tanpa ada aturan yang tegak? Ya, dampaknya tentu saja kita nggak perlu ada pemilu lagi. Saya merasa ya asas pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu ada dalam konstitusi ya, pasal 22E Undang-Undang Dasar itu terlanggar, terutama aspek keadilannya. Jadi kalau sudah sedemikian terstrukturnya masif ya sistematisnya tuh sudah kelihatan, terstrukturnya sudah kelihatan nih presiden gitu yang bahkan sudah declare nggak apa-apa berpihak gitu. Nah dari situ saja sebenarnya sudah ada pelanggaran terhadap aspek keadilan dalam pemilu, sehingga sebenarnya sudah merusak demokrasi nih. Dan saya khawatir kalau ini dibiarkan tanpa ada kritik sama sekali, maka yang akan terjadi adalah pemerintahan yang tidak punya legitimasi dan ya demokrasi kita yang sebenarnya mundur. Oke, Mbak, seberapa kuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini yang membahas soal pemilu bisa melindungi demokrasi kalau presidennya saja misalnya tidak netral seperti itu. Lalu kepada siapa sebetulnya kita harus melakukan penegakan hukum? Undang-undang pemilu kalau dari segi kekuatan legalitas ya pasti kuat. Dia tahun 2017 dan dia sudah disepakati tidak mau diubah oleh para partai politik waktu itu, oleh DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Jadi dia secara legalitasnya kuat. Tapi kan kita harus membaca bahwa undang-undang pemilu ini dibuatnya juga oleh orang-orang yang semua punya kepentingan. Makanya mereka memutuskan beberapa tahun yang lalu mereka tidak akan mengubah undang-undang pemilu kali ini, walaupun sudah banyak sekali masukan, sudah banyak perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, satu lagi juga Mbak, buat saya yang penting adalah undang-undang itu kan dibuat berdasarkan kasus yang pernah terjadi. Dia memotret, kemudian dia buat normanya supaya tidak terjadi lagi. Nah, situasi seperti sekarang, ada nepotisme dan politik dinasti yang ditunjukkan secara telanjang, dan cawe-cawe yang juga secara terbuka dilakukan, ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Sehingga Undang-Undang 7 2017 belum mengantisipasi itu dalam pasal-pasalnya. Makanya jadi banyak loopholes, banyak kelonggaran-kelonggaran yang kemudian dijadikan argumentasi hukum oleh tim pasangan yang melanggar. Dan itu yang saya kira sedang kita hadapi, makanya repot sekali kita berdebat pasal per pasal.
Nah, kalau pertanyaannya kemana lagi ya, saya kira pasti ya, kita pertama-tama harus pegangannya undang-undang dulu, maka Bawaslu tetap jadi pegangan kita yang awal, tapi dengan skeptisisme pada Bawaslu, saya kira memang masyarakat nih mesti secara aktif mengawasi, merekam, memotret. Kita juga media massa saya kira dapat banyak juga dari masyarakat yang merekam ya, dan kemudian dikumpulkan melalui berbagai platform yang sudah ada, yang dibuat oleh masyarakat sipil sendiri. Misalnya Jaga Pemilu, Jaga Suaramu, Peta Kecurangan Pemilu, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun Bawaslu bertindaknya kurang profesional, kita punya datanya, kemudian kita bisa gunakan untuk menyebarluaskan kecurangan-kecurangan ini sebagai tanggung jawab sejarah kita untuk menunjukkan bagaimana demokrasi ini bekerja atau tidak bekerja. Oke, nah kalau kita melihat dari pasal 283 ayat 1, Mbak, pejabat negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu selama, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Ini juga pasti berlaku kepada para menteri yang saat ini kalau kita lihat juga banyak menteri-menteri yang dipergunakan sebagai tim ses seperti itu. Iya, itulah makanya. Jadi kita harus melihat, jadi satu kan tadi kita bahas presiden. Tapi memang secara umum untuk menjaga asas keadilan tadi yang ada dalam konstitusi, seharusnya semua pejabat negara, bahkan gubernur, wali kota, dan semua ya, menteri-menteri, semua itu harusnya tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Jadi ketika dia mau ikut dalam tim kampanye, makanya yang terbaik adalah dia mundur. Sebenarnya kan beberapa sudah melakukan itu ya, Gubernur Lemhanas, dia ngaku, dia timnya Pak Ganjar, dia mundur misalnya. Hal-hal seperti itu menurut saya itu yang lebih etis. Harusnya orang-orang yang terlibat, Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Pak Airlangga bagi-bagi bansos tapi mendukung paslon tertentu, itu kan jelas menurut pasal 283 itu melanggar sebenarnya. Jadi harusnya mereka sekalian mundur. Karena kalau sekedar cuti, di dalam sistem yang sekarang itu cutinya cuma sehari 2 hari pas waktu weekend. Siapa yang bisa menjamin kapan cuti, kapan tidak? Dan kita juga nggak punya datanya. Misalnya begitu ya, ini lagi cuti atau enggak nih waktu bagi-bagi bansos di depan baliho misalnya. Nah itu yang menurut saya sih jelas melanggar, karena memang sangat-sangat sulit untuk dipisahkan kapasitas pribadi dengan jabatan kalau seseorang sudah memegang jabatan publik, makanya yang terbaik memang mundur. Oke, Mbak, untuk permasalahan cuti tadi, berapa lama waktu Presiden diberikan cuti ketika ingin melakukan keberpihakan atau berkampanye seperti itu? Kemudian penggantinya adalah Wakil Presiden, betulkah seperti itu, Mbak? Tunggu dulu, Presiden itu cuma boleh cuti untuk kampanye kalau dia nyalon sendiri, Mbak. Oh, iya, yang tadi ya. Tapi untuk berpihak seperti itu tidak boleh sama sekali cuti Memang ya? tidak boleh. Memang tidak boleh dia sebenarnya berpihak. Tapi kalaupun kalau dia terdaftar nih, misalnya dia dalam daftar timnya Prabowo Gibran, masuk ke KPU namanya, oke dia boleh kampanye, tapi harus cuti. Nah itu nggak ada ketentuannya cutinya berapa lama dan lain sebagainya. Nah ini juga yang kita harus lihat lagi berbagai peraturan perundang-undangan. Tapi yang jelas itu sebenarnya tidak ada kerangka hukumnya, karena itu tadi ya konteksnya biasanya presiden tidak ada dalam sebuah tim secara resmi. Jadi memang tidak. Ini unprecedented gitu. Jadi kekacauan ini bermula dari nepotisme itu tadi ya. Ini belum pernah ada, makanya undang-undang belum menangkap situasi ini. Oke, berarti kesimpulannya ketika Jokowi saat ini masih menjabat sebagai presiden tidak boleh cuti karena bukan Presiden Jokowi yang maju sebagai incumbent atau yang mencalonkan diri. Seperti itu ya Mbak ya? Betul ya? Iya, betul. Oke, baik. Sudah dapat poinnya Mbak Bivitri. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Kamis TV. Saya Gracia Ben. Melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.